Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kabarnya para jamaah semuanya? Sehat nggih? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan serta kemudahan dalam menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang banyak. Jangankan kita hitung seluruh nikmat Allah, ada dua nikmat yang sering kita lalai dalam mensyukurinya. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Manusia itu kalau sudah sehat jamaah, itu pengennya banyak, keinginannya banyak. Ingin jalan-jalan, ingin makan kambing, makan bebek, itu kalau sehat. Tapi kalau sudah sakit, inginnya cuma berapa? Cuma satu, inginnya sehat. Kemudian nikmat waktu luang. Manusia itu, kalau nggak bisa diem sebenarnya, harus obah. Nah, kalau nggak ada kerjaan, nganggur, pengennya kerja, biar punya uang. Tapi kalau sudah kerja, dari Senin sampai Sabtu, liburnya mung sedino. Biasanya metu, wah kerjaku mek libur sedino, gaji ini aja gede koncoku sing kerjane 5 dino. Mending aku nganggur. Nah niku manusia nu ngeten niku, nggih napa mboten? Makanya sebenarnya manusia itu memiliki dua nikmat yang paling agung, yang paling bermanfaat, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Akan tetapi banyak yang tidak mensyukurinya. Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana banyak sekali manusia yang lalai dalam mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kemudian salawat salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, hingga orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di atas ajaran sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur dan termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di atas ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita sudah tarawih yang kedua. Nah, saya dapat info dari Pak Fendi, kalau sini tarawihnya sudah kedua Ustaz. Jadi kalau di Peneleh itu sudah kedua. Alhamdulillah. Maka hendaknya kita mensyukuri nikmat masuk di bulan suci Ramadan ini. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin tahun lalu masih sholat bersama kita di masjid ini. Sholat di musola Peneleh Gang 11 ini. Akan tetapi mungkin saat ini kondisinya sudah sakit. Mungkin saat ini kondisinya tidak memungkinkan untuk sholat di musola. Atau mungkin sudah ada yang meninggalkan kita terlebih dahulu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita sekarang di bulan suci Ramadan itu merupakan nikmat yang sangat besar bagi kita semuanya. Karena sesungguhnya para jamaah, bulan suci Ramadan itu lek istilahnya wong Inggris itu panen raya. Itu istilahnya orang Jawa. Itu panen raya. Setelah 11 bulan kita mungkin ada yang bekerja, sibuk bekerja. Setelah 11 bulan ada yang sibuk nuntut ilmu, sinau. Nah, ketika bulan ke-12, bulan suci Ramadan, itu saatnya fokus ibadah, saatnya mengamalkan ilmu.
Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasannya tujuan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan adalah untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk umat-umat sebelum kalian, tujuannya agar kalian sugih. Masa sugih? Bukan. Tujuannya agar kalian sehat. Nggih, bukan. Tujuannya cuma satu, yaitu agar kalian bertakwa. Oleh karenanya, baik muda ataupun tua, baik miskin ataupun kaya, sebenarnya di bulan suci Ramadan itu sama saja. Yang membedakan mereka sukses, yang membedakan kita sukses atau tidaknya di bulan suci Ramadan adalah dengan ketakwaan kita. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan orang yang paling sugih, bukan orang yang paling sehat. Oleh karenanya kita akan diuji pada bulan ini. Siapa yang paling rajin dalam sholat tarawih, nggak pernah absen, selalu di shaf 1 atau nggak shaf 2. Alhamdulillah kalau di musola Panera ini, kalau nggak shaf 1, shaf 2. Alhamdulillah. Kalau saya di kampus itu biasa bisa shaf 10, bisa shaf 11. Kalau di sini shaf 1, kalau shaf 2. Nah, kemudian yang akan diuji juga siapa saja orang yang bisa menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Kita itu kalau di luar bulan suci Ramadan, lihat makanan itu pengennya dimakan, pengennya dihabiskan. Di bulan suci Ramadan, kebalikannya, makanan itu ada, tambah banyak malah. Nah, karena ada banyak yang bagi-bagi. Banyak stok makanan yang tidak dimasak, biasanya dimasak, sekarang tidak. Oleh karenanya godaannya terkadang lebih besar. Ada kurma, ada es kopior, ada es blewah. Di luar bulan suci Ramadan nggak ada ini para jamaah. Sekarang di bulan suci Ramadan ada, itu diuji kita semua. Bagi siapa saja yang bisa menahan hawa nafsunya. Dan hawa nafsu itu bukan hanya dalam perihal makan dan minum, akan tetapi dalam perihal kemaksiatan. Kita juga akan diuji barang siapa yang sanggup untuk menahan hawa nafsunya dari kemaksiatan dan senantiasa beribadah, maka akan diberikan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan mengharapkan pahala dan juga dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Itu yang kedua, yaitu kita diuji dengan puasa kita untuk menahan hawa nafsu. Tujuannya agar mendapatkan ampunan. Kemudian yang ketiga ujian kita para jamaah, yaitu ujian untuk baca Quran. Nah, baca Quran ini sebetulnya ibadah. Tapi ternyata di luar bulan suci Ramadan pun kita itu jarang baca Quran. Nah, kira-kira satu hari itu berapa juz para jamaah? 1 juz sampai, wah, saya 1 juz itu kakean Ustaz. Setengah juz tesih kakean. 1 lembar, alhamdulillah ada. Tapi banyak yang nggak sampai 1 lembar. 1 halaman banyak, tapi belum tentu selesai 1 halaman. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan
dengan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, pahalanya kira-kira sama atau beda? Banyakan mana para jamaah? Banyakan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, karena itu bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karenanya ini kesempatan bagi kita. Allah menguji kita, siapa yang bisa khatam Al-Quran ketika bulan suci Ramadan. Padahal sudah dikasih, sudah banyak kancane, sudah banyak temennya yang baca Quran tadarusan. Sudah banyak toa-toa masjid itu juga melantunkan ayat suci Al-Quran. Sudah banyak waktunya, waktu makan siang, waktu sarapan, itu sudah nggak ada. Itu apakah kita bisa mengisinya dengan membaca Al-Quran? Maka ketika kita sudah bisa minimal sekali khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan, itu boleh jadi khataman Quran kita yang sekali itu menjadi satu-satunya khataman Quran kita selama satu tahun. Dan kalau kita hitung, pahalanya sangat besar. Kalau matematikanya itu kata Rasulullah, satu huruf yang dibaca dalam Al-Quran itu pahalanya 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu tudha'af bi asyri amsalihha. Yang baca satu huruf Al-Quran dapat satu pahala, yang mana satu pahala itu dilipat gandakan jadi 10. Berarti kalau membaca 3 alif lam mim itu pahalanya sudah 30. Itu kalau di luar bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan pahala bacaan Al-Quran kita. Dan di samping itu, Allah juga akan memberikan kita balasan, yaitu ampunan dari bacaan Al-Quran kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan datang kepadamu pada hari kiamat, akan memberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya syafaat itu, Pak, namanya artinya pertolongan. Berarti pertolongan itu boleh jadi datang ketika kita dalam keadaan susah di akhirat. Boleh jadi kita lebih banyak dosa ketimbang pahala, sehingga kita harus mampir dulu ke neraka. Yang namanya syafaat itu, ada orang susah, ditolong, kemudian ditempatkan di tempat yang lebih layak. Berarti kalau kita bisa sering membaca Al-Quran, menjadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi penolong kita dengan menyampaikan syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita di hari akhirat kelak. Dan semoga kita senantiasa bisa dekat dengan Al-Quran, membacanya, agar kita bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan ketiga-tiga tadi, pahala dari sholat tarawih, kemudian puasa, kemudian baca Quran, itu ternyata muaranya cuma satu para jamaah, yaitu agar menggapai ampunan. Dan kalau kita telisik, ampunan ini adalah tolak ukur suksesnya manusia ketika bulan suci Ramadan. Jadi orang puasa itu kesuksesannya bukan kalau semakin kurus, makin turun berat badannya. Bukan seperti itu. Orang yang puasa itu suksesnya kalau bajunya baru, bukan seperti itu. Akan tetapi orang dinyatakan sukses ketika bulan suci Ramadan adalah ketika dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi Muhammad SAW naik mimbar mau khutbah Jumat. Ketika naik satu tangga, Rasulullah mengatakan amin. Naik tangga kedua, mengatakan lagi amin. Naik tangga ketiga, mengatakan lagi amin. Para sahabat bingung, kok nggak ada sing dungo, kok tiba-tiba amin, kata Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat menanyakan setelah khutbah, apa yang engkau aminkan wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW
menceritakan bahwasannya tadi ada malaikat Jibril turun kemudian berdoa. Salah satu isi doanya, man adraka Ramadan ragima anfun, ragima anfun, ragima anfun. Sungguh celaka, amin. Sungguh celaka, amin. Sungguh celaka, amin. Itu doanya Nabi malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang celaka itu? Man adraka Ramadan, barang siapa yang bertemu bulan suci Ramadan, summan salakha, kemudian Ramadan itu pergi, puasa dari hari pertama sampai hari 30, kemudian Ramadan itu pergi, walakin walam yughfar lahu dambuh, akan tetapi dosanya belum diampuni. Berarti kalau dosanya belum diampuni, tarawihnya tidak rajin, baca Qur'annya tidak rajin, puasanya sering bolong-bolong. Maka itu kata malaikat Jibril, sungguh celaka orang seperti itu, dan diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita berlindung untuk menjadi orang-orang yang celaka di bulan suci Ramadan dan menjadi orang-orang yang sukses dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita rajin sholat tarawih, rajin membaca Al-Qur'an, dan rajin dan juga bisa menahan hawa nafsu ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Mumpung masih hari pertama dan kedua, kita niatkan dalam diri kita, insya Allah pada Ramadan tahun ini kita akan berusaha untuk menahan hawa nafsu, puasa full 30 hari, membaca Al-Quran sampai khatam, dan juga tidak pernah absen di shaf pertama dan kedua untuk sholat tarawih di musola Peneleh Gang 11. Insya Allah siap napa boten? Bokok nggak semangat ini. Siap napa boten para jamaah? Insya Allah siap. Semoga Allah mudahkan agar kita bisa maksimal dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja nasihat dan juga motivasi yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.